Baik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Baik sekalian, pembelajaran pada hari ini marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal yang soleh. Ila dini amalan soleh ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Baik anak, langsung saja. Halal artinya boleh dan haram artinya tidak boleh atau dilarang. Ukuran halal haramnya suatu makanan atau minuman adalah ditentukan oleh syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan istihad para ulama. Ya. Makanan halal dari jenisnya ada tiga. Yang pertama, hewan yang ada di daratan maupun di laut. Kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Itu contoh-contoh hewannya ya. Kemudian berupa nabati atau tumbuhan seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Berikutnya berupa hasil bumi seperti garam, gula, dan sebagainya. Nah, ya. Halal dari cara memperolehnya. Kategori halal berikutnya adalah dari cara memperolehnya. Yang pertama, bekerja sebagai buruh, ya kan, petani, pegawai, tukang, dan sopir. Itu termasuk halal dari cara memperolehnya. Kemudian dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasakuran, walimah, warisan dan wasiat ya, itu pemberian ya. Kemudian halal dari cara memperolehnya yaitu rampasan perang. Nah, ketika umat Islam berperang kemudian memperoleh kemenangan, maka harta dari pihak musuh yang kalah itu bisa kita miliki ya, tentunya dengan perjanjian dengan pasukan kita ya kan, itu nanti pemimpin perang lah yang berhak untuk membaginya ya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya ya. Makanan halal thayyiban adalah makanan yang mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, bergizi, tidak mengandung penyakit. Yang B, bermanfaat bagi tubuh. Yang C, tidak menjijikkan dan tidak kotor ya. Sekali lagi anak-anak saya jelaskan bahwa tidak menjijikkan itu adalah ukurannya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukuran manusia pada umumnya ya tidak sama. Ada yang mengatakan makanan A ini jijik, ada yang mengatakan tidak ya kan. Maka ukurannya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, tidak bercampur dengan barang yang haram ya. Ketika kita akan mengkonsumsi ayam, ayam ini halal. Nah, ketika kita akan goreng tapi minyaknya menggunakan minyak babi lah, maka dari seperti itu, kasus seperti ini maka ayam tersebut haram untuk dimakan ya. Binatang laut dan belalang halal dikonsumsi meskipun bangkai sekalipun. Nah, alasannya karena ikan dan belalang tidak memiliki pembuluh darah, sehingga ketika bangkai kedua hewan ini kita makan maka tidak akan menimbulkan penyakit ya. Itu Homer diharamkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal angsobu wal aslamu rijsum min amalin syaitani fajtanibuhu la'alakum tuflihun ya. Wahai orang yang beriman, sungguhnya minum keras, homer, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung ya. Bahaya minuman keras. Kenapa sih minuman keras ini dilarang? Nah, itu kan merek-mereknya, jenis-jenisnya macam-macam anak. Diharamkan atas kamu memakan pertama bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama atau sebutan selain Allah. Binatang yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk binatang lain, yang mati dimakan binatang buas, terkecuali yang sempat kamu sembelih ya, binatang yang disembelih untuk berhala. Bangkai, nah ini bangkai kerbau. Kenapa bangkai kerbau ini haram untuk dimakan ya? Karena kerbau ini memiliki pembuluh darah sehingga darahnya tidak akan keluar walaupun kerbau ini sudah mati.
Sehingga ketika kita makan bangkai kerbau, maka haram untuk dimakan karena menimbulkan penyakit ya. Darah itu sumber penyakit anak-anak ya. Makanya ketika kita menyembelih hewan, maka darahnya itu dikeluarkan semua dengan tujuan menghilangkan penyakitnya ya. Itu darah kalau direbus maka menjadi dede ya, namanya saren, ada yang menyebutkan saren, bentuknya seperti di gambar itu anak-anak. Nah itu haram untuk dimakan ya. Babi jelas ya kan, babi ini hidup di tempat kotor ya kan, maka haram untuk dimakan, dan jelas di dalam Al-Quran bahwa babi ini diharamkan ya. Menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ini ya tidak diperkenankan, maka hewannya akan haram. Tercekik, kemudian dipukul, terjatuh, tertanduk, dimakan binatang lain, ini haram. Untuk berhala atau sesaji ya, jelas ya ini ya, untuk berhala atau sesaji ini jelas disembelihnya bukan atas nama Allah ya kan. Haram karena disuruh untuk membunuhnya. Hewan ini kita disuruh membunuhnya karena berbahaya, dan hewan semacam ini haram untuk dimakan. Ular, gagak, tikus, anjing, burung elang ya. Burung elang kenapa haram? Karena memiliki kuku tajam yang mana kuku ini digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Haram karena dilarang membunuhnya. Semut, tawon, burung teguk, burung surati, jelas ya, burung surati ini dulu zamannya Nabi Sulaiman digunakan untuk mengantar surat, dan burung ini adalah sahabat dari Nabi Sulaiman ya. Haram karena kotor atau menjijikan, ulat, kutu, kepinding, cacing, dan lain-lain ya. Diperbolehkan mengonsumsi sesuatu yang haram bila mendesak anak-anak ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Rukun menyembelih, ada yang menyembelih harus orang Islam, makanya ya kalau tidak orang Islam maka tidak mungkin orang itu menyebutkan nama Allah. Ada binatang yang akan disembelih, jelas. Ada alat untuk menyembelih harus tajam, boleh dari kaca, boleh dari pisau, boleh dari bambu. Ya, tidak boleh menggunakan kuku, gigi, dan tulang. Ya. Menggunakan kuku sama dengan tercakar, dengan gigi sama dengan tercekik, dengan tulang sama dengan terpukul. Ya. Kemudian menyebut nama Allah atau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adab makan dan minum, yaitu membasuh tangan dengan air sebelum makan ya kan, membaca doa makan atau minum, setidaknya membaca basmalah saat mulai dan membaca alhamdulillah saat mengakhiri. Bila lupa maka saat di tengah makan maka baginda Rasulullah mengucapkan bismillahi awalahu wala khairahu ya. Jika makan bersama beliau mendahulukan mereka yang lebih tua mengambil makanan dan minuman, Rasulullah tidak pernah berebut atau berteriak-teriak dan bergurau saat makan dan minum. Setelah menyebut nama Allah, maka Rasulullah mulai makan dengan tangan kanan dan mengambil makanan atau minuman yang berada di dekat beliau ya. Beliau mengajarkan untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Beliau mengajarkan pula untuk mengambil makanan dan minuman yang diambil. Beliau tidak pernah mencela makanan dan minuman yang hendak disantap. Beliau mengajarkan pula untuk tidak makan dan minum sambil berdiri, berjalan, atau tengkurap atau tiduran. Karena meneganggu pernafasan ya kalau tidur dengan tiduran atau tengkurap ya. Membersihkan tempat makan, jangan sampai meninggalkan sampah atau bekas makanan yang berserakan ya. Baik anak-anak, selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Kurang lebihnya Pak Teguh minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.